Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2024. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 cawan, terus 10 cawan, Page of Swords, 4 pedang, 10 pedang, 4 tongkat, 8 pedang, 5 cawan, The Lovers, dan terakhir kartunya 1 pedang ya. Oke, terus tema untuk bintang Gemini untuk bulan Mei 2024 adalah kartu 6 pedang ya. Oke, jadi ceritanya Gemini sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti mungkin lagi mencoba untuk berpikir tenang ya. Jadi memang ada ketenangan pikiran untuk terus bergerak maju ke depan ya. Mungkin mampu berpikir tenang ketika ingin menyelesaikan masalah, mampu untuk berpikir tenang ketika mengambil keputusan penting ya. Mungkin lagi berpikir tenang untuk mengejar tujuan yang kamu miliki. Jadi intinya memang ada ketenangan pikiran ya selama bulan Mei untuk terus mengejar target dan tujuan masing-masing. Walaupun sebenarnya hatimu itu masih ragu-ragu, soalnya di bawahnya ada kartu 2 pedang. Jadi hati-hati, sepertinya memang ada unsur keraguan-raguan yang masih akan kamu alami nantinya. Bisa mungkin lagi ragu-ragu untuk mengambil keputusan ya, ragu-ragu untuk mengejar target. Jadi coba untuk berpikir tenang dan selalu berpikir yang positif ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Pentacles dan 3 pedang. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada suatu hal yang telah membuat dirimu itu agak sedikit frustasi dan kecewa berat nih Gemini ya. 3 pedang, misalnya mungkin ada yang pernah mengalami kekecewaan soal pekerjaan, soal keuangan, mungkin lagi kecewa terhadap seseorang, dan semuanya itu sedang kamu pelajari ulang Gemini dengan kartu Page of Pentacles ya. Kartu ini melambangkan proses belajar, jadi memang ada upaya untuk mempelajari ulang kondisi yang sedang kamu hadapi sebelum menentukan tindakan dan keputusan. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang ya rencana dan strategimu, ya mungkin lagi mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil dan lain-lain ya. Ini sudah kamu hadapi akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 6 pedang sebagai tema utama bisa dikatakan untuk bulan Mei memang ada ketenangan pikiran untuk terus berlayar ya, ketenangan pikiran untuk menghadapi situasi apapun juga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 3 cawan. Jadi sepertinya di awal bulan minggu pertama beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk menjalin dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja dan lain-lain. Jadi memang ada usaha untuk menjaga hubungan tersebut agar lebih akrab ya ke depannya. Bagian lain bisa diartikan juga ya, mungkin kamu lagi mencoba nih untuk bekerja sama dengan seseorang bahu-membahu untuk mengejar sebuah target di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 10 cawan. Jadi ceritanya untuk bulan Mei kamu diminta ditantang untuk lebih happy, untuk lebih bahagia. Jadi mungkin ada sebuah target yang ingin kamu kejar nantinya Gemini. Jadi kira-kira apa target kebahagiaan yang sedang kamu kejar ya. Jadi perlu untuk lebih fokus untuk mengejar target kebahagiaanmu sendiri selama bulan Mei yang akan datang ya. Oke, di masa lalumu ada kartu Page of Swords. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada suatu hal yang ingin kamu ketahui. Di sini kamu lagi penasaran banget ya Gemini ya, misalnya mungkin lagi mencari tahu informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin informasi mengenai seseorang dan lain-lain ya. Jadi memang ada upaya untuk mendapatkan sebuah informasi dan kejelasan baru di masa lalumu ya. Oke, di bulan April kemarin ada kartu 4 pedang. Jadi sepertinya di bulan April ada yang lagi butuh waktu untuk istirahat gitu ya, untuk healing, untuk menenangkan hati dan pikiranmu, dikarenakan mungkin ada yang pernah kecewa berat ya selama bulan April yang lalu. Bagian bisa dikatakan juga mungkin kamu lagi butuh waktu yang agak lama nih, agak panjang untuk berpikir sebelum bisa menentukan tindakan dan keputusan. Jadi semuanya itu telah kamu pertimbangkan dengan cukup mendalam ya selama bulan April kemarin. Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu. Ada kartu 10 pedang. Jadi untuk bulan Mei, pikiranmu lebih fokus untuk mengakhiri menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kira-kira masalah apa Gemini yang ingin kamu selesaikan nantinya? Mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, mungkin masalah pekerjaan ya, mungkin masalah cinta dengan seorang dan lain-lain ya. Oke, di minggu kedua ada kartu 4 tongkat ya, fondasi. Jadi artinya ada usaha untuk membangun kembali fondasi dalam kehidupan kalian agar
agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Misalnya mungkin lagi fokus ya untuk membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, bisnis, ya mungkin lagi membangun kedekatan, keakraban dengan seseorang, dan lain-lain di minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga ada kartu 8 pedang. Jadi artinya di minggu ketiga memang ada yang lagi gelisah ketika menunggu sebuah kabar penting ya. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang Gemini ya. Bagian lain bisa diartikan juga mungkin ada yang lagi kurang pede nih ya, kurang pede untuk mengejar target, kurang pede ketika akan mengambil keputusan. Jadi perlu memang untuk lebih optimis terutama di minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 5 cawan. Jadi ceritanya selama bulan Mei, orang lain akan menilaimu itu lagi kurang pede banget ya, agak pesimis gitu untuk melangkah maju ke depan. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Oke, dan sebagai harapan utamamu ada kartu The Lovers. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi ceritanya untuk bulan Mei, kartu lagi punya harapan besar untuk bisa menentukan pilihan dan keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu nantinya Gemini ya. Ini harapan terbesarmu. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu Ace of Swords, 1 pedang. Jadi ceritanya di minggu keempat ada kejernihan pikiran. Tiba-tiba pikiran itu lebih jernih, lebih terang, lebih jelas gitu ya. Mampu berpikir jernih ketika mengambil keputusan, mampu berpikir jernih ketika mencari solusi jalan keluar dan lain-lain. Jadi intinya ada kejernihan pikiran ya di minggu keempat nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The World, terus 7 cawan, Queen of Cups, dan Judgment ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 7 cawan dan The World. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei memang ada upaya untuk merampungkan sebuah siklus ataupun sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian. Ya, misalnya mungkin lagi mencoba untuk merampungkan urusan di kantor, urusan di tempat kerja, mungkin lagi merampungkan masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah dalam bisnis yang sedang kamu lakukan. Jadi intinya memang ada upaya gitu ya untuk merampungkan masalah tersebut ya dengan secepat mungkin. Akan tetapi hati-hati soalnya di sebelahnya ada kartu 7 cawan nih. Jadi artinya memang ada yang lagi merasa bingung sekali gitu ya, mungkin lagi bingung ketika merampungkan masalah tersebut, bisa juga mungkin lagi bingung ketika berpikir, ketika mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada unsur ketidakjelasan yang masih akan menghampirimu Gemini selama bulan Mei nanti. Jadi perlu memang untuk mempergunakan intuisimu ketika mengambil keputusan, terutama soal karir dan keuangan masing-masing ya, agar tidak salah langkah. Dan kebetulan tema utamamu kartunya 6 pedang. Jadi artinya untuk bulan Mei memang pikiranmu cukup tenang kok, mampu berpikir tenang ketika mencari jalan keluar, mampu berpikir tenang ya ketika ingin mengambil keputusan, mampu berpikir tenang juga ketika ingin mengejar target dalam pekerjaan dan keuangan. Jadi apapun itu coba untuk selalu berpikir tenang dan berpikir positif ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Queen of Cups dan Judgment. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ya, oke. Jadi ceritanya untuk bulan Mei ada upaya untuk mengambil keputusan yang penting nih dalam hubungan cinta. Judgment. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kira-kira apa keputusanmu Gemini? Ya, misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengambil keputusan terhadap seseorang, mungkin lagi mengambil keputusan mengenai kelanjutan hubungan cinta di antara kalian berdua. Ya, keputusan untuk PDKT dengan seseorang misalnya, dan semuanya itu bisa kamu hadapi sambil mempergunakan intuisimu. Soalnya intuisimu lagi peka banget, lagi bagus banget Queen of Cups ya. Jadi silakan gunakan intuisimu ketika akan mengambil keputusan dalam hubungan cinta tentunya selama bulan Mei nanti ya. Dan ingat tema utamamu kartunya 6 pedang. Jadi artinya memang ada ketenangan pikiran ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir tenang ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai, ya ketika mengambil keputusan apapun untuk bulan Mei yang akan datang ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.